Life is fine somehow, gotta regain control. City lights are shining in the night. Sebuah hari pembalasan sepertinya semakin di depan mata buat Bahrain. Timnas Indonesia makin siap menjalani pertandingan yang sangat panas dan membara pada matchday bulan Maret ini, di mana dengan full squad pemain yang makin ngeri membuat kita semua makin optimis memandang ke depan. Termasuk Erick Thohir sendiri sudah sangat pede melihat bagaimana pelatih pilihannya akan mempraktekkan sebuah seni strategi di atas lapangan hijau. Dengan begitu, Bahrain menjadi tim yang saat ini sedang dilanda was-was yang maksimal. Mereka tak lagi memikirkan bermain curang dan lebih memilih bersiap menghadapi tantangan dari Indonesia. Namun di saat sesi latihan itulah muncul sedikit kendala bagi timnas Bahrain. Apalagi dengan segala perubahan yang ada di skuad, jelas membuat timnas Indonesia mendapatkan banyak sorotan dunia yang makin penasaran dengan kekuatan baru kita. Dan inilah yang membuat hak siar timnas Indonesia makin laku keras di berbagai negara. Semuanya ingin menjadi saksi akan sejarah Garuda serta hari pembalasan untuk Bahrain. Dengan manuver satset yang dilakukan PSSI, yaitu mendatangkan Oli Romani dan 3 pemain lainnya seperti Joy Pelupessy, Emil Audero, serta Dean James, dipastikan bakal debut pada matchday Maret. Membuat optimisme itu wajar adanya. Tuntutan fans untuk mewajibkan seorang Patrick Kluivert untuk meraih poin penuh atas Bahrain harusnya makin terbuka lebar. Luka yang mendalam akan menjadi sesuatu yang harus dituntaskan pada 25 Maret mendatang. Dari sisi supporter sendiri telah menyiapkan berbagai dorongan untuk era baru ini. Beberapa kelompok supporter seperti La Grande dan Ultras Garuda telah menyiapkan kejutan berupa koreo yang disebut akan spesial. Seluruh tiket juga telah ludes terjual, meski sejatinya pertandingan mepet dengan Hari Raya Idul Fitri. Semua luka itu masih membekas sehingga tak ada yang main-main buat laga versus Bahrain. Dan dari Erick Thohir sendiri juga tak lupa memaksimalkan pemain. Sebab Pak Erick ini juga sempat dibuat marah loh dengan Bahrain ketika dulu timnas dilaporkan ke AFC dan laporan PSSI justru ditolak. Kehadiran Joy, Dean, dan Emil tentu akan menambah kekuatan timnas Indonesia saat bertemu Australia dan Bahrain nantinya. Tentu bergabungnya mereka akan menambah pilihan dan variasi formasi yang akan diterapkan pelatih Patrick Kluivert, ungkap Ketum PSSI dikutip dari laman resmi PSSI. Ya, bagi Patrick Kluivert serta jajaran asistennya, ini juga menjadi laga hidup dan mati yang akan ditagih terus oleh para fans. Pelatih asal Belanda itu wajib bisa menerapkan strategi yang pas buat membantai Bahrain di GBK. Kolaborasi dengan para asisten seperti Alex Pastoor, Danny Lanzat, serta Gerard van den Broek akan menjadi sebuah tantangan yang tak mudah untuk menyatukan semua otak menjadi satu strategi matang. Selain itu, dengan banyaknya sorotan, laga timnas Indonesia sekarang beneran jadi salah satu yang dinantikan, serta dikawal oleh seluruh mata dunia. Tentu kita masih ingat kalau laga melawan Australia dan Bahrain kemarin bahkan sampai disiarkan di 49 negara berbeda di seluruh dunia. Dan laporan terbaru menyebut sampai 141 negara di dunia dikabarkan telah menyiarkan laga timnas, dan semua itu tersebar mulai dari benua Asia, Eropa, Afrika, hingga Amerika. Tentu saja mereka bisa menjadi saksi atas pertandingan Indonesia versus Bahrain, di mana ini akan menjadi laga panas yang yakin gak yakin pasti ada drama. Dengan begitu semoga aja Bahrain gak lagi leluasa melakukan banyak guling-guling. Speak
Bahrain mulai panik dan terganggu strateginya. Bagi Bahrain, dengan tambahan sejumlah pemain baru ini menjadi sebuah ancaman nyata yang tak main-main. Dragan Talajic beserta tim analis Bahrain sudah pasti harus menganalisa secara detail lagi, mengingat bagaimana Emil, Dean James maupun Joy Pelupessy masih belum banyak jadi sorotan sebelumnya. Entah kini, Bahrain masih mau keluar-keluar lagi atau enggak setelah sebelumnya sempat pesewor buat menyapu bersih sisa laga di round 3. Padahal di matchday Maret mereka bakal away ke Jepang dan Indonesia yang notabene kuat-kuat semuanya. Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me, gonna speak out loud. Past mistakes are fading. Bahrain kena jebakan, bocorkan pemain kunci sendiri. Tak mau ketinggalan, timnas Bahrain juga terus melakukan persiapan jelang kembali bergulirnya laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah pengumuman nama-nama pemain, Bahrain langsung memulai sesi latihan sejak hari Kamis minggu lalu atau tepatnya pada 6 Maret. Di bawah arahan pelatih kepala Dragan Talajic, mereka tampak sangat tegang menyiapkan semuanya untuk bertarung dengan Jepang dan Indonesia pada tanggal 20 dan 25. Sejumlah pemain sejatinya masih belum ikut latihan bersama timnas Bahrain. Masih ada yang sedang belum diizinkan klub. Dragan Talajic baru berencana untuk segera mengumpulkan seluruh pemainnya dalam sesi latihan. Dia juga akan menyusun rencana perjalanan untuk menuju Jepang pada tanggal 13 Maret 2025. Namun menariknya, di saat sesi latihan tersebut, pelatih Bahrain mulai membocorkan pemain kunci seperti Mohamed Marhoun dan Komail. Talajic mengkonfirmasi keduanya sudah mengikuti sesi latihan serta sedang fit tanpa cedera sedikit pun. Marhoun dan Komail, mereka adalah pemain terpenting bagi kami dan insya Allah mereka akan datang tanpa cedera, kata Dragan Talajic dikutip dari halopis.com. Ya, sejatinya ini bisa menjadi sebuah analisa untuk diwaspadai oleh para tim pelatih timnas Indonesia. Kita nggak perlu lagi mencari tahu, soalnya sang pelatih udah konfirmasi sendiri pemain intinya bakal menjadi starter, soalnya fit. Mistakes are fading, the paths we create. Change is never waiting, don't you hesitate. Time to back away, find another way. In this game we play, gonna seize the day. Pandangan pemain Jepang soal skuad mewah Indonesia. Kedekatan timnas Indonesia dengan timnas Jepang memang sudah tidak perlu diragukan lagi. Dari para pelatih hingga pemain saling respect satu sama lain dengan skuad asuhan Hajime Moriyasu. Menariknya, ada cerita dari salah satu punggawa Garuda yaitu Shandy Walsh yang punya teman dekat pemain Jepang. Shandy Walsh mengungkapkan bahwa dalam sudut pandang timnas Jepang mulai melihat skuad Garuda sebagai lawan yang patut diperhitungkan. Informasi ini ia dapatkan dari rekannya Koki Machida yang pernah bermain bersamanya di Union Saint-Gilloise, Belgia. Menurut Shandy, Koki Machida mengetahui perkembangan pesat timnas Indonesia. Bahkan, para pemain Jepang menantikan pertemuan melawan skuad Garuda karena mereka kini dianggap sebagai tim yang kuat. Saya punya teman di Jepang yang bermain di Union di Belgia. Dia bilang pada saya, "Wow, kami harus bersiap menghadapi kalian. Ini akan jadi laga besar dan atmosfernya luar biasa." Pelatih mereka juga membicarakan tim kami di media. Ini berarti kami sudah berada di jalur yang tepat dan mulai diperhitungkan, ujar Bang Sandi dalam podcast The Highway. Ya, lagi-lagi Jepang mengajarkan kita untuk jangan banyak meremehkan lawan, seperti yang dilakukan Bahrain. Namun, optimisme tetaplah harus diterapkan, asal jangan menyinggung lawan, apalagi menyerang secara personal. Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them. Ya, terlepas dari apapun, laga menghadapi Bahrain sudah seperti hidup dan mati. Bukan hanya 3 poin saja, namun juga ada martabat timnas Indonesia yang diperhitungkan.
guna membuktikan kalau kita sebenarnya bisa loh menang. So, jangan lupa siapkan dukungan kalian, jaga kesehatan di bulan Ramadan ini sampai hari H menyambut Bahrain. Gonna seize the day. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.